a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Tuhfatul Mu'in, Fathul Mu'in. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan sehat walafiat, diberikan keamanan, keselamatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Furu'un itu ya. Hah? Oh. Wa suddiqa, dan dibenarkan, munkiru niyatin, orang yang mengingkari niat talak, fil kinayati, di dalam talak kinaya, biyaminihi, dengan sumpahnya. Fi annahu, bahwasanya munkiru niyatin, orang yang mengingkari niat itu, manawa, tidak niat, biha, dengannya, tolakon, bercerai. Fal qaulu, maka adapun perkataan yang dibenarkan isbatan dengan positifnya niat, wa nafyan, dan negatifnya niat, qaulun nawi, adalah perkataan orang yang berniat. Idza tu'rafu, karena tidak diketahui niat itu, illa minhu, kecuali dari orang yang berniat. Wa illam tumkin, apabila tidak memungkinkan, muraja'atu niyatihi, menyelidiki niatnya, bimautin, sebab meninggal dunia, au faqdin, atau hilang, lam yuhkam, maka tidak dihukumi, biwuqu'it tolaki, dengan jatuhnya talak atau cerai. Li'annal asla, karena menurut asalnya, baqaul ismati, yaitu tetapnya, terjaganya, artinya tidak jatuh talak. Orang yang ingkar niatnya dalam talak kinayah itu disumpah. Misalnya dia mengatakan saya tidak niat talak,
orang itu disumpah dan dibenarkan dengan sumpahnya. Karena masalah niat itu di hati. Tempatnya niat itu secara positif dan negatifnya itu di hati. Dan bisa diketahui dengan perkataan orang yang niat itu. Sehingga diselidiki dan diminta penjelasannya niatnya apa gitu. Niatnya menceraikan atau tidak gitu. Kalau misalnya niatnya aku cuma niru-niru yang di kitab saja gitu misalnya. Karena yang di kitab itu ada namanya talak kinayah gitu. Disumpah, apa betul kamu kayak begitu? Demi Allah gitu. Kalau memang kayak begitu niatnya, dibenarkan sumpahnya itu. Tapi sumpah nggak boleh main-main ya. Karena sumpah itu urusannya dengan Allah Ta'ala gitu. Tapi seandainya tidak bisa diselidiki, diadakan penyelidikan, karena meninggal, begitu bilang talak kinayah itu, terus meninggal dia. Entah apa sebabnya, entah sakit jantung atau sakit corona gitu ya, atau tiba-tiba menghilang dia, tidak bisa dicari ya. Ada orang itu kayak gitu, kalau sudah sulit hidupnya, tidak bisa diatasi, masalahnya besar, mau itu sepuring menghilang ya. Menghilang entah pergi ke Sirge, entah kemana gitu. Begitu ya. Ya. Sholat Jumat di rumah kawannya misalnya. Sehingga tidak ditemukan, tiba-tiba masuk ke sungai ular gitu. Ya. Nggak nampak ya, maka tidak dihukumi jatuhnya talak karena tidak bisa diselidiki. Makanya hukum itu kayak begitu, hukum positif juga kayak begitu, diselidiki dulu, diadakan bukti-bukti, bukti surat, bukti ucapan ya, bukti bekas-bekas, bukti tempat gitu ya. Itu bukti banyak ya, ada 4 paling tidak. Paham ya? Sebab talak kinayah itu harus dengan niat, nggak bisa nggak dengan niat gitu ya. Ngaji kitab Fathul Mu'in ini pendek-pendek ibaratnya tapi sulit gitu ya. Beda dengan fikih ibtidaiyah gitu ya, karangan Mahmud Yunus gitu ya, ada itu kan. Tapi kalau pandai Fathul Mu'in, yang lain-lainnya fathun juga, terbuka gitu. Makanya yang agak dekat ngajinya supaya sampai ilmunya ya. Kalau jauh-jauh nggak sampai ya. Kecuali pinggangnya nggak tahan mau menyandar.
udah lama dipakai. Ada saya terangkan tentang statement orang yang mau merubah kitab-kitab fikih di pesantren supaya dirombak katanya, yaitu orang hebat, tokoh nasional Nazaruddin Umar yang disebut-sebut sebagai imam besar Masjid Istiqlal gitu ya, bukan Masjid Tembung ya. Dia katakan kitab fikih yang di pesantren itu produk perang salib, disusun pada perang salib. Perkataan itu tidak bersumber. Perkataan itu merupakan satu kebohongan. Jadi kebetulan ngaji saya ingat, saya terangkan supaya kamu yang pakai kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib paham. Perhatikan, perang salib itu terjadi pada tahun 490 Hijriah sampai tahun 670 Hijriah, sekitar 160 tahun. Perang terjadi, perang salib antara umat Islam dan Nasrani yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, yang dipimpin tokohnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Itu abad 4 terakhir sampai abad ke-6 pertengahan. Kitab-kitab di pesantren, umumnya pesantren NU atau pesantren di Jawa atau di Medan atau di Sumatera itu kayak Mustofawiyah. Mustofawiyah itu kurikulumnya seperti pesantren Jawa. Beda pesantren-pesantren yang modern itu beda. Tingkat sanawiyah biasanya menggunakan Fathul Qorib. Fathul Qorib ini dikarang oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim itu lahir tahun 859 Hijriah. Yang Fathul Qorib yang kita ngaji hari Minggu kadang masuk kadang enggak ya. Kalau udah lama nggak masuk itu udah males dia, udah males, udah nggak jadi. Artinya berarti kalau dari tahun ini jauh sesudah perang salib. Kalau kita tengok Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan yang dipakai dari kurikulum pesantren itu semua bermadzhab Syafi'i, yaitu pendiri madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wafat tahun 204, berarti jauh sebelum perang salib. Imam Syafi'i mengarang sekitar 140 kitab ya. Di antaranya kitab fikihnya Al-Um, kitab induk. Kitab Ar-Risalah
namanya kitab Ar-Risalah ini usulul fikih, Al-Musnad hadis. Jadi Imam Syafi'i juga punya tulisan hadis. Ikhtilaful hadis, Ahkamul Quran itu diantaranya yang populer. Paling populer Al-Um. Jadi sumbernya Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu arahnya dari sana. Imam Syafi'i punya kitab Al-Um. Imam Syafi'i punya murid namanya Muzani. Bukan yang di Tembung itu ya. Imam Muzani ini meringkas kitab Al-Um namanya Mukhtasar. Mukhtasar Al-Um. Imam Muzani itu wafat tahun 264. 264. Lalu Mukhtasar itu diringkas lagi namanya An-Nihayah oleh Imam Haramain. Imam Haramain atau Imam Juwaini. Imam Haramain ini wafat tahun 478. Berarti sesudah Imam Syafi'i, murid-muridnya dua ini juga sebelum perang salib. Nah, berarti perkataan yang mengatakan seperti itu satu kebohongan atau tidak paham. Sebab Nazaruddin ini tidak dari pesantren. Dia dari akademisi, kepandaiannya tasawuf. Tapi dari kitab-kitab terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sebab dia pandai dalam bidang bahasa Inggris. Jadi terus sampai turunannya Fathul Qorib. Kalau tingkat sanawi itu Fathul Mu'in. Itu naik lagi Fathul Mu'in yang kita pelajari termasuk ini. Jadi Fathul Qorib itu kalau saya sekolah dulu ibtidaiyah itu. Fathul Mu'in sanawiyah. Di madrasah lingkungan pesantren sarang namanya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Fathul Mu'in ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ingat-ingat ya, jangan Zainuddin MZ ya. Al-Malibari tahun 982 Hijriah disusunnya. Artinya jauh dari perang salib. Jadi Fathul Mu'in atau khasiahnya namanya I'anatut Thalibin itu jauh dari terjadinya perang salib. Naik lagi kitab namanya Mahalli di Aliyah, tingkat Aliyah, Syarhul Minhaj itu namanya Mahalli. Kamu entah sampai entah enggak, karena Fathul Mu'in itu pun udah megap-megap ya. Umur semakin tua, apa namanya ya, tuntutan berumah tangga terus mengajarnya gitu ya. Ngaji malas gitu ya. Makanya ya paling tidak mimpi lah ya, bisa belajar Mahalli gitu. Dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Wafat Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini tahun 876. Ini saya belajar di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah tingkatan aliyah
menggunakan kitab Mahalli. Sebagian pesantren menggunakan kitab Fathul Wahab. Fathul Wahab ini dikarang oleh Syekh Zakaria Ansori. Wafat tahun 793. Berarti juga jauh daripada perang salib. Kitab Muhadzab yang di Masjid Unipa dibaca sudah berapa tahun Ustaz? Ya, 10 tahun, 16 tahun, ya. Jilid 1 belum tamat, ya. Sampai gurunya udah pada meninggal, ya. Udah pada meninggal gurunya. Ini barusan yang lalu itu puasa meninggal lagi 1. Makanya Ustadz Munib takut dia. Nanti meninggal lagi pula kata saya kan. Ya. Dikarang oleh Syekh Abu Ishaq As-Syirazi supaya kenal kitab-kitab ini, supaya bisa paham situasi tentang kitab Turos, kitab fikih. Syekh Abu Ishaq As-Syirazi ini wafat tahun 406. Berarti terjadi belum perang salib, gitu ya. Belakangan ada namanya kitab Syarqawi, dikarang oleh Syekh Asy-Syarqawi, itu tahun wafatnya tahun 1236 Hijriah belakangan. Menengok dari kitab-kitab itu tadi semuanya, maka kalau dikatakan kitab fikih yang di pesantren adalah produk perang salib, adalah satu kebohongan, adalah ketidaktahuannya, adalah cakap yang tak berguna membuat heboh. Sehingga dia katakan jika ingin memerangi radikalisme, rubah kurikulum fikih pesantren katanya. Ini diantaranya bisa saja cari sensasi, atau bisa saja dia mau coba-coba untuk menandingi kitab-kitab itu. Saya yakin hayata jauh baina sama wa sumber minyak itu ya. Apa ada atau apa bisa dia membuat kitab yang sehebat kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in gitu. Kalaupun bisa, apa barokahnya seperti kitab itu? Kitab fikih Syafi'iyah itu banyak, tapi yang dibaca oleh umumnya di pesantren itu yang banyak barokahnya Fathul Qorib sama Fathul Mu'in. Kalau seandainya bisa, apa bisa barokah seperti itu? Ini termasuk diantaranya bisa saja dia mau menandingi imam-imam madhab. Kalaupun mau menandingi imam madhab, lu kok pulang lagi, apa dipanggil? Ya. Maka jika tidak mungkin orang sekarang mau menandingi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Makanya kita yang ngaji kitab Fathul Mu'in supaya paham bahwa kitab Fathul Mu'in itu banyak barokahnya, bukan dikarang atau disusun pada waktu perang salib. Perkataan itu karena ketidaktahuannya atau bikin sensasi saja atau bikin heboh saja. Paham ya?
Termasuk muridnya adalah Imam Buwaiti. Tulisan dia Al-Buwaiti bin Ya'qub, banyak diantaranya Buwaiti itu namanya Yusuf. Imam Buwaiti dari kota Buwaiti, dari sisi kitabnya tidak banyak terkenal, tapi beliau terkenal namanya Imam Buwaiti, ya. Ya, ada orang itu yang terkenal namanya, kitabnya nggak pala terkenal. Ada orang yang kitabnya terkenal, namanya nggak terkenal. Kitab Jurumiyah, siapa pengarangnya? Nggak pala banyak terkenal. Tapi Jurumiyah itu terkenal sampai dalam bahasa Inggris itu dipanggil namanya grammar, diterjemahkan, ya. Kamu yang pernah ngaji Jurumiyah jarang tahu nama pengarangnya. Siapa? Sonaji gitu saja. Sonaji itu tempat apa tinggalnya gitu, ya. Jadi kalau turunannya itu dari Mukhtasar Muzani terus langsung turun ke Imam Ghazali, ya. Terus dari Imam Muzani, kitab Mukhtasar Muzani, kitab Nihaya, turun ke Al-Basit, Basit menjadi Al-Wasit, Al-Wasit menjadi Al-Wajiz, turun lagi menjadi Syarhul Kabir, turun menjadi Ar-Raudhah lin Nawawi, turun menjadi kitab Ar-Raud lil Imam Ibnu Mukri, turun lagi menjadi kitab Asnal Matolib di Zakaria Ansori. Itu turunannya, itu ada apa musalsalnya gitu, ya. Wah, kalau ulama itu seperti itu bukan wali, lalu siapa yang wali? Itu kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya. Kalau ulama-ulama itu bukan wali, lalu siapa yang wali? Gitu, ya. Gitu, ya. Makanya ada wali yang, ada ulama yang memang ahli ilmu zahir, ada ulama ahli zahir, ada ulama zahir batin, ada ulama batin. Kamu ulama yang mana? MUI, ya. Kan ada ulamanya itu. Ya, ya ulama gitu, ya. Bagus yang ada peci Nahdlatul Ulama itu, ya. Ada ulamanya, ya. Paling tidak ngikut ulamanya saja, ya. Paham? Itu menerangkan tentang jawaban-jawaban di mana kita belajar kitab Fathul Mu'in seperti diejek begitu, ya. Kita orang pesantren tentu harus menerangkan, ya. Atau kita belajar kitab Fathul Mu'in, ya, kita harus paham, ya, supaya ketika ditanya misalnya di Erjuman sana, ya, tapi itu katanya harus direnovasi, kan? Itu bisa diterangkan, ya. Buka, kalau nggak tahu ditengok YouTube tadi, sekarang udah tengok di segini. Kalau tempo hari cuma segini, karena ininya lebih tinggi gitu, ya. Baru kali ini saya difoto nampak leher sama pundak saja gitu. Gini dia, gitu, ya. Udah nggak pala tinggi, tambah nampak leher sama pendek saja. Apalagi yang pendek, ya.
Tapi pendek itu pun banyak barokahnya ya. Kalau ada misalnya entah gempa bumi entah apa, masuk ke kolong-kolong dulu ya. Roboh rumah masuk ke kolong. Yang kena orang tinggi dulu. Orang pendek bisa masuk gitu ya. Kalau beli pakaian ngirit gitu ya. Orang tinggi payah. Apalagi sepatunya ukurannya 46 gitu. Itu belinya di luar negeri itu. Atau di tempat-tempat yang sepatu luar negeri. Kalau kamu cari di Sukarame gitu, yang sampai mati nggak dapat. Jadi kita lanjut ya, paham itu tadi ya? Iya, memang potongan manjang gini ya. Jadi agak jauh. Biasanya Ustadz kan kau cemari masjidnya ya. Makanya kalau masjid itu kalau mau soft pertama semua, mestinya manjang saja. Ya. Ya. Jadi orang kepengen soft pertama semua, bikin masjidnya manjang ke sana. Ya. Kira-kira segitu sama segini saja gitu ya. Berarti soft 1, soft 2 saja, nggak ada belakang-belakang gitu ya. Soft pertama itu juga banyak fadilahnya. Soft belakang juga ada. Tapi yang wali-wali lah. Kalau kamu memang potongan terlambat. Macam mana gitu ya. Qala furu'un, cabang-cabang permasalahan. Qala berkata fil ubabi dalam kitab Ubab. Pengarangnya qala ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu lahir di Mesir. Haytam itu satu kampung di Mesir. Ulama-ulama dulu itu kalau menyebutkan namanya itu nama kampungnya, bukan nama kotanya. Jadi misalnya As-Suyuti, Suyuti itu kampung di Mesir. Ya, bukan Al-Misri. Semua kayak gitu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang kan kota semua ya. Kamu kenal sama orang di Jakarta kan, rumahmu Talun Kenas bilang di Medan gitu kan. Tinggal di mana bang? Di Medan gitu ya. Begitu sampai Medan masuk, terus Talun Kenas masuk ke Sembai. Kok jauh kali Medan? Oh ini Medan yang lain. Ya. Jadi belakangan anak-anak sekarang ini kalau menyebutkan itu kotanya gitu ya. Karena gengsi. Kalau kamu jadi ulama gitu kan Al-Medani gitu kan. Gitu ya. Al-Winji katanya kan. Tapi ujian gak lulus. Kawannya Bukhari ya. Namanya gengsi-gengsian gitu ya. Ikut-ikut entah Al-Fakir gitu ya. Udah namanya saja gitu ya. Asy-Syafi'i katanya ya. Iqbal Asy-Syafi'i gitu ya. Dari mana urutannya itu? Kecuali kalau ayahnya namanya Syafi'i. Ayahmu namanya
Soekarto. Ya. Kamu ditanya gurunya Imam Syafi'i siapa pun nggak tahu. Ya. Imam Ibnu Hajar apa tadi? Al-Haytami. Kotanya Mesir, tahun 909 lahir. Wafat tahun 972. Banyak karangannya yang kita belajar. Syarah Minhajul Qawim, tapi udah mauquf. Ya. Syarah Minhajul Qawim belajarnya pun di luar negeri itu. Ya. Masjidil Aqsa. Tapi kena lockdown. Sehingga udah nggak ada lagi belajar. Syarah Minhajul Qawim itu karangannya langsung siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, langsung ulama besar yang kamu pelajari itu ya. Makanya ngambil barokahnya. Ubab itu bahasa Indonesianya air yang banyak, itu ubab. Anaknya Kiai Maimun Zubair yang pertama, Abdullah Ubab, yang sekarang menduduki di rumahnya Kiai Maimun sebagai gantinya. Ubab gitu ya. Imam Syekh Ibnu Hajar mengatakan begini, man ismu zaujatihi Fatimatu, siapa yang nama istrinya Fatimah, masalan umpamanya. Faqala, maka berkata, masalan umpamanya ibtidaan, pada asal mulanya, artinya tidak sebagai jawaban. Litolabit tolaki, untuk tuntutan litolabiha, untuk tuntutannya atau lako pada talak. Fatimah itu tolikun, Fatimah itu tertalak. Wa aroda ghoiroha, dan menghendaki orang tadi itu, suaminya, ghoiroha, lainnya istrinya, lam yukbal, maka tidak diterima perkataannya menurut kaul aso. Karena yang dimaksudkan itu adalah lainnya gitu. Ini menerangkan lanjutannya, cabang daripada talak kinayah itu tadi. Karena niatnya kepada lainnya. Masalah talak ini luar biasa bagi agama Islam, sebab yang punya konsep talak itu hanya agama Islam. Orang selain Islam tidak punya konsep talak. Kalau sudah kawin ya udah terus gitu. Kalau mau lari ya itu urusannya lari lah. Kalau statusnya ya terus kalau menurut agama mereka. Siapa yang pernah apa? Ustadz mu'alaf dulu enggak? Oh enggak ya. Islam jelas-jelas secara ilmiah, kalau memang nikah itu disebutkan di dalam muqaddimahnya itu, kalau dalam bahasa Arab, angkahtuka wa zawwajtuka
ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Min imsakin bima'rufin, kalau baik-baik lanjutkanlah baik-baik. Aw tasrihin bi ihsan, atau cerai dengan baik. Cerai terus terang aja ya. Jadi tahu, dijelaskan kalau kamu memang lanjut, memang bagus-bagus semuanya, lanjut, tidak ada cerai. Tapi kalau sudah mentok permasalahannya, yang misalnya istrinya pemain judi gitu, ya, menang-menang terus, gitu ya. Suaminya ustadz ngaji, ya, guru ngaji gitu ya. Kan sulit ketemunya gitu ya. Suaminya ngajar siap maghrib, ya, istrinya siap-siap ke tempat judi itu gitu. Sampai orang pun geleng-geleng kan. Adalah macamnya orang hidup nih gitu ya. Akhirnya ya udah, kalau nggak cocok disitulah talak. Masalah yang besar-besar udah sering saya ulang-ulang itu. Jadi kalau misalnya masalah yang kecil disuruh buat teh manis nggak mau karena capek gitu aja, ini nggak ada istilah talak itu. Awas ya, kuceraikan ya, nah, jangan gitu ya. Ya. Makanya kalau masalah-masalah yang besar, agama Islam menerangkan konsepnya itu boleh cerai. Agama yang lain nggak ada. Kalau nikah terus. Ada misalnya nikah lagi, yang pertama itu ya terus, nggak ada. Gitu. Nah, itu bedanya dengan agama lain, ya. Ada konsep talak agama Islam itu. Wa man qala limraatihi, dan siapa yang berkata pada istrinya, ya Zainabu anti talikun, hei Zainab, engkau tertalak, wasmuha umratu, dan nama istrinya itu umroh, tulikot, maka tertalak istri itu, lil isyarati, karena ada petunjuk, yaitu dengan menggunakan ya nida itu. Dengan kata-kata ya itu maksudnya isyarah yang sudah jelas. Ya Zainabu, nah itu isyarat. Walaupun namanya umroh, ini nama-nama Arab ya. Nama-nama Arab itu Zainab, Umroh, Fatimah, Aisyah gitu ya. Kalau nama-nama Indonesia Leni gitu ya, Juniarti gitu ya, Megawati gitu ya, ya. Nama-nama Indonesia ya. Kalau dengar orang Arab malah malu kita kan, Megawati katanya kan itu. Wati itu kan bersetubuh. Gitu. Ya. Kita orang Indonesia menunjukkan perempuan. Makanya dulu kalau sekolah SD masih pertama, Budi pergi ke sekolah, Wati pulang ke rumahnya, kan gitu kan. Budi sama Wati. Jadi karena ada isyarat itu menunjukkan ya Zainabu itu ada ya nida menurut bahasa Arabnya, menunjukkan jelas gitu. Walau asyara ila ajnabiyatin, dan seandainya berisyarat kepada perempuan lain suaminya, wa qala ya umratu, dia katakan namanya umroh anti talikun, kau tertalak, wasmu zaujatihi umratu, dan nama istrinya umroh lam tutolak, maka tidak terceraikan
istrinya itu. Karena dia isyarat kepada ajnabiyah, kepada perempuan lain gitu ya. Itu permasalahannya. Jadi yang dimaksudkan di sini tidak ada tanda-tanda, tetapi yang ada adalah isyarat terhadap wanita lain. Tapi cakap-cakap seperti itu ya hati-hati ya. Cuma ini karena diterangkan di kitab, kita terangkan. Wa man qala imraati talikun. Dan siapa yang mengatakan istri saya tertalak, musyiron li ikhdai imraataihi, dengan berisyarat salah satu dua istrinya. Ini kalau sudah dibilang dua istrinya itu, mama jemerut mukanya. Ya, padahal ada celah-celah yang memang dibolehkan gitu ya. Nanti saya terangkan supaya nggak jemerut mama. Kalau ini kan nggak ada yang mama ya, yang ada pun belum mama. Wa arada al-ukhra, dan menghendaki suami itu yang lain, qubila biyaminihi, maka diterima dengan sumpahnya. Siapa suami yang istrinya dua mengatakan kepada, ya berisyarat salah satu daripada dua istrinya itu tadi, imro'ati tolikun, istri saya tertalak, tapi dia menghendaki yang lain. Nah ini bahaya, harus disumpah. Disumpah dulu baru diterima. Niatnya apa gitu ya. Maksudnya saya mentalak yang lain, bukan ini gitu ya. Nah, ini harus disumpah, makanya hati-hati seperti itu ya. Makanya kalau sudah berumah tangga, jangan main-main cakap talak. Kecuali yang hal-hal yang besar-besar yang pernah saya terangkan. Masalah misalnya masaknya nggak enak saja, si masak nggak enak, si masaknya enak, saya cerai ya katanya gitu. Ya diajari lah masak, ya belajar sama Padil kan bisa. Ya. Walaupun ya sebisanya ya. Dia perempuan ini kadang-kadang ya kurang hobi masak gitu ya, ada gitu ya. Hobinya makan. Ya. Kalau giliran masak kawannya dia main HP aja. Gitu ya. Giliran makan HP-nya lepas. Gitu ya. Ya. Ada kayak gitu, tapi kalau anak-anak kita nggak ada ya. Eceknya. Gitu. Waman lahu zaujatani. Oh, ini yang poligami lagi. Siapa yang mempunyai dua istri? Ismu kulli wahidatin, nama setiap istri itu minhuma dari keduanya Fatimah binti Muhammad, Fatimatu bintu Muhammadin. Nah, nama
Nama Arab itu kayak gitu, Fatimah gitu ya. Kalau nama Indonesia kan Suginingsih gitu ya. Laki-laki lahir Sugiarto gitu ya. Itu. Nono Astono gitu ya. Sampai orang Arab pun nggak bisa ngomongnya. Ya, Nunu Astunu gitu ya. Karena nggak bisa bilang no. Ya. Orang Arab maknanya itu Nunu Astunu gitu ya. Ta'al ya Nunu Astunu gitu ya. Kalau kita kan manggil Nono Astono gitu ya. Mangku boto 75 gitu kan. Gitu. Namanya Fatimah bintu Muhammad. Wa urifa ihdahuma, wa urifa dan terkenal ahaduhuma, salah satu antara keduanya, bi Zaidin dengan binti Zaid. Walaupun namanya binti Muhammad, tapi terkenal itu namanya binti Zaid. Sebab nama asli dengan nama terkenal itu bisa beda ya. Bisa beda ya. Nama kamu terkenal misalnya di kampung orang lain Jones gitu ya. Ya. Nama kamu di kampungmu namanya Mawardi gitu ya. Mawardi gitu. Namanya beda-beda, namanya panggilannya 3. Romadhoni hadihi sanati gitu kan. Ini mana yang dipanggil gitu ya. Ya. Ada wahyu ilahi ya. Hadihi sanati. Misalnya kan terkenalnya itu beda. Faqala Fatimah binti Muhammad tolikun. Lalu suami mengatakan Fatimah binti Muhammad itu tertalak. Wanawa binti Zaidin, dia niat binti Zaid kubila. Diterima perkataan itu, intaha, selesai. Jadi karena talak kinayah ini adalah tergantung niatnya. Ini cabang-cabang permasalahan. Suami itu boleh poligami, istri nggak boleh poliandri, ya, lawannya poligami, ya. Itu diingat-ingat, jangan suaminya poligami dia pun mau balas, ya. Aku cari suami satu lagi lah katanya kan, bingung ya. Saya terangkan supaya paham yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki itu nggak paham nggak apa-apa. Karena memang maunya sering kayak gitu kalau udah agak kaya. Iya Ustaz. Ya. Iya. Pakai masker Ustaz. Makanya pakai masker waktu sholat itu kalau tidak ada masalah itu makruh, karena menahan suara itu tadi, ya. Makanya suaranya tertahan. Kalau ada ya memang diduga kuat banyak yang corona, nah itu nggak makruh, boleh ya.
Kalau waktu sholat maksud saya. Wahabi mengatakan haram. Galak kali dia. Wahabi haram. Ngapain nutup-nutup mulut waktu sholat? Nah Rasulullah melarang katanya gitu. Terus diartikan haram gitu ya. Dibantah sama santri-santri, maksudnya naha itu dalam kitab-kitab fikih adalah makruh kalau tidak ada hajat. Pertama diantaranya sebabnya kalau istri pertama tidak bisa memberikan keturunan, makanya berobat gitu ya. Berobat sama Bang Ardi gitu bisa. Nanti medianya roti. Sebab kalau namanya berumah tangga itu ya lama-lama kepingin keturunan. Apalagi kalau istrinya muda, suaminya udah tua. Istrinya itu kepingin punya anak terus. Karena kalau meninggal udah nggak bisa lagi gitu ya. Saya jumpa sama orang yang kayak begitu baru-baru ini. Kalau saya Ustadz, saya suruh terus-terusan lah katanya. Kata istrinya itu supaya anak saya banyak katanya. Orang mendiling. Tapi setelah misalnya nikah lagi ya tidak usah diceraikan supaya tidak terjadi ya seperti meremehkan dan sebagainya gitu ya. Dikasih pengertian. Maka dengan begitu tidak perlu mengadakan satu upaya untuk asimilasi buatan. Asimilasi buatan. Apa itu? Dibuat seperti bayi tabung gitu ya. Dititipkan ke tempat orang lain gitu ya. Misalnya si Kandar ini istrinya yang pertama mandul ya, tiap mau tidur istrinya nyanyi-nyanyi 10 tahun katanya kan ya. Jangan takut istriku katanya kan gitu ya. Jadi kalau sudah menikah lagi tapi dicari yang keturunannya ada anaknya, sebab itu dari keturunan biasanya. Tapi jangan banyak kali anaknya. Tiap sentuh lahir gitu. Artinya 2 tahun 2 gitu. Ya, 3 tahun 2 apa 2 tahun 2 ya. Itu ya memang semua ada rezekinya ya. Semua ada rezekinya. Kalau nggak ada tanya sama Rizky lah. Ya. Karena mengadakan satu usaha asimilasi buatan itu tidak boleh. Terus dititipkan spermanya si Kandar itu sama orang perempuan lain. Lahir anaknya karena perempuan lain itu cantik dari India, anaknya ganteng ya, tinggi gitu ya, jalan sama Kandar seperti ya Ridho sama Rumah Irama gitu. Kan beda kan. Ridho itu karena mamanya Arab ya, jadi dia niru mamanya gitu ya.
Mamanya orang Arab. Waktu berkunjung di pesantren dinikahkan sama orang keturunan Arab. Kalah Arab sama tidak Arab itu gennya. Ya. Kamu lahir misalnya siapa? Si Fadil lah ya. Nikah sama Cina. Anaknya ya kayak Cina. Enggak kayak Fadil. Kalah. Ya. Coba perhatikan ya. Kalah gennya. Jadi lahir terus hanya papi katakan. Gitu ya. Misalnya diantaranya istri tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai memberi nafkah batin karena sakit misalnya, ya. Atau lainnya. Supaya diketahui bahwa perempuan itu kalau udah usianya 55 atau 50 ke atas itu udah malas berhubungan. Nanti kalau kamu berumah tangga usiamu sudah 50, 55, kalau suamimu deket-deket itu kamu lari itu. Ya. Makanya karena dia sudah menopause, sudah nggak pala aktif lagi, ya. Menopause ini kalau misalnya dituntut punya anak itu tidak bisa, karena sudah nggak bisa lagi punya anak karena tidak ada haidnya. Sebab makanannya bayi itu adalah darah haid. Darah makanannya sudah nggak ada, maka tidak bisa walaupun suaminya itu muda, istrinya usianya 60 tahun, suaminya muda kayak tegap kayak Bang Ardi gitu, misalnya ya, nggak bisa punya anak, ya, sebab udah nggak ada makanannya lagi, gitu ya. Nanti kiamat itu juga kayak gitu, nggak ada makanan. Makanan mahal, makanan terus nggak ada, kiamat lah. Sekarang kan banyak makanan, tergantung hepeng mengatur nagaraun, ya. Jadi ketika darurat atau sudah sulit seperti itu, maka salah satu diantaranya ya berpoligami itu. Nah ini buat orang kebiasaan orang Indonesia tidak terima seperti itu. Iya Ustaz, langkai dulu lah mayatku gitu ya. Misalnya lah ya, hah? Siap. Ini udah saya kasih tahu Rizky misalnya ya, nikah, dia usianya nanti 60 tahun, ya, tapi dia awet muda ini, ya, tapi walaupun masih awet muda dan masih nampak cantik, sudah expired dia, ya, barang cantik, makanan yang terbungkus cantik, tapi payah dimakan, udah nggak bisa lagi dimakan, ya. Ketika suaminya, misalnya suaminya lebih muda, usianya 3 tahun, berarti 57, ya. Kalau realnya, baiknya supaya suaminya itu tidak berbuat zina, ya dicarikan. Tapi pada umumnya matilah kau, kata kan, ya.
sampai kau bawa orang lain, langkai dulu mayatku katanya kan kasihan aku dek katanya kan, semualah kau urus, misalnya gosok misalnya ya, masak, supaya ada teman yang muda yang kuat bantu kalian katanya kan. Mana ada kayak gitu gitu ya. Ini problem rumah tangga nanti kalau kalian udah usia 55 60 60 bagi perempuan. Bagi laki-laki juga problem, bingung. Bagaimana ini kata Kandar, ya. Akhirnya Kandar jerit-jerit aja. Ya. Ya. Godai sana, godai sini, ya. Tidak ada jalan keluarnya gitu ya. Kayak orang kemasukan dia. Itu problem dalam berumah tangga. Makanya kalau udah tua-tua itu muring-muringan saja, ngamuk-ngamukan aja, ya, marah-marahan aja. Itulah wakmu, begitu dia. Ya, yang satu, wakmu dah itu katanya kan gitu. Ya. Iya, Ustaz. Hah? Udah pernah tahu Pak Ucok ada problem seperti itu? Pernah tahu kan? Pernah ya. Jangan-jangan pengalaman hidupnya itu. Ini jangan sakit hati Pak Ucok ya, udah cerita-cerita aja ya. Untuk menerangkan ilmu ini supaya paham ya. Ini adat ketimuran. Kalau orang Arab yang penting dicukupi nafkahnya semuanya, ya silahkan, itu hak dia. Itu orang Arab kayak gitu. Nah, orang Arab itu kayak gitu, penting. Tapi ya nafkahnya orang Arab bukan kecil-kecil. Orang Arab itu nggak bisa nikah kalau hartanya tidak banyak. Makanya dia nikahnya kadang-kadang suka sama TKI, TKW gitu ya. Dia harus menunjukkan kerjanya, gajinya berapa di pengadilan itu. Kalau di sini kan nggak ada. Kerja si Iqbal berapa gajinya, berani-berani mau nikahi anaknya orang gitu ya. Ditengok, kadang 40 katanya. Satu hari katanya. Kalau nasib baik 100 katanya. Pulang aja ya Bang katanya. Urus saja ayam itu. Ya. Itu orang Arab kayak gitu. Susah di Arab itu mau kawin. Ya. Indonesia ini gampang. Terlebih-lebih kalau paling gampang kalau mau poligami itu di Malaysia sama di Thailand. Jadi kalau Kandar misalnya mau ke Thailand, ada khusus disediakan. Ya, saya udah tanya, ada tamu dari Thailand, saya tanya. Ya, tanyaan saya itu aneh-aneh seperti itu. Ya, itu. Di antaranya itu tadi problem rumah tangga ada jalan keluarnya itu, tapi orang Indonesia memang nggak mau itu, jadi akhirnya sulit ya. Makanya wak-wak itu kadang-kadang getek itu karena kayak begitu ya. Ketidakrukunan yang berlarut-larut karena perbedaan paham dan pandangan hidup itu juga bisa menyebabkan supaya buka cabang baru ya. Dikiranya dulu ahli sunnah wal jamaah, rupanya wahabi gitu ya. Begitu nikah nggak lama, yang suami itu meninggal ayahnya, kata istrinya, nggak usah tahlilkan Bang ya, ya nggak usah pakai tilam-tilam, udah biarkan aja situ ya.
nggak diterima itu katanya. Kata suaminya, aku suami ya, jangan kau atur-atur. Hah? Dikasih tahu yang itu namanya bid'ah, sesat masuk neraka nggak mau. Ya, ini beda pandang. Ya, makanya kalau bisa ya Wahabi, ya, ahli sunnah, nanti berbeda pandang, ya. Susah nanti satu Mu'tazilah pula. Nah, kalau sudah kayak begitu boleh. Atau banyaknya perempuan karena kasus perang. Kayak di Aceh dulu. Di Aceh dulu itu dom, jumlah wanita lebih banyak karena suami-suaminya ditembaki semua. Ya. Maka di sana boleh langsung nikah dua, ya, janda-janda masih muda gitu ya. Nah, banyak. Tapi orang Aceh nggak tarik kamu ya, kecuali sama-sama Aceh ya, atau memang sudah bawur ya, bawur Aceh STM gitu ya, gitu ya. STM, di mana STM? Di Gang Neraka. Iya, rumahnya si Rojak ya. Hah? Gang Neraka namanya. Ganti Gang Surga ya. Saya udah sampai arah ke situ, tapi takut mengganggu balik. Sama Wak Ucok ya. Mana rumah si Abi? Situ Ustaz, Gang Neraka katanya kan. Gitu ya. Lewat terus aja, takutlah neraka pula katanya. Akhirnya saya nggak jadi lagi pula, masih Syahrul Asal ya. Syahrul Asal. Jadi ada masalah-masalah seperti itu ya. Tapi ilmu seperti ini nggak diterima sama orang Indonesia. Ya, ya Ustaz ya. Dia sehidup semati gitu ya. Satu itu aja kepeng lah itu. Ya. Gitu ya. Apalagi sama-sama nanti kawan SMA-nya umurnya kan sama-sama itu ya. Ya siap-siap aja padil ya. Hanya yang laki-laki kalau umurnya 30, istrinya 25 gitu lebih cocok ya. Kecuali menolong ya. Menolong itu dibalik. Suaminya 25, istrinya 30, sambil niat menolong ya. Jadi pahalanya 2 itu ya. Itu ya. Iya, Wak Uco. Ya. Ini problem rumah tangga karena ini masalah talak. Saya terangkan semua yang terjadi sebab musababnya. Banyaknya perceraian di Indonesia terjadi karena pernikahan dini kurang ekonomi. Ingat-ingat ya. Banyak perceraian. 60% pernikahan dini itu cerai. Dikiranya enak nikah itu. Begitu udah nikah, orang mendeling langsung dibawa pergi ke rumah petak. Nggak siap TV-nya nggak ada, WiFi juga nggak ada gitu ya. Gitu ya. Kipas angin belum ada. Istrinya nanya, cari kipas angin lah bang, untuk sementara pakai potongan kardus dulu deh gitu. Gitu ya. Misalnya ya. Ya, ini kenyataan hidup. Akhirnya lama-lama istrinya,
Saya pikir nikah itu, sesudah nikah itu enak katanya kan. Sering-sering pulang tempat, enaklah ke rumah mama, tilamnya empuk, ada AC-nya, ya, ada pembantunya gitu ya. Ini awak jadi pembantu betul katanya kan. Karena dia tidak di planning dulu. Hanya dulu saya sebelum pindah itu sudah beli TV dulu. Saya kumpulkan dulu ke rumah sewa, ya. Sebenarnya saya tinggal di Pondok Rumah Pertua Indah itu lebih enak gitu. Tapi kurang mandiri. Jadi sebelum itu diam-diam saya sudah beli TV, beli ini, beli itu, saya titip ke rumah orang. Begitu pindah udah ada TV, ya. Udah ada kipas angin gitu ya. Karena udah kita pelajari. Kamu sudah saya kasih tahu kayak gitu, dipelajari ya. Jangan terjadi kayak begitu. Tahankan adik sementara waktu katanya. Sampai 3 tahun. Ya. Ya masih macam mana lah adik, masih corona katanya. Ya. Jadi istrilah pertama bantu, banting tulang dulu ya. Kalau memang nggak bisa bantu, di situ terus permasalahannya. Watak istri itu kan bermacam-macam. Ada yang mau kerja, ada yang memang malas kerja, ada yang sok cantik gitu ya. Di hati aku nggak sama abang pun masih banyak lah yang lain ya katanya kan gitu ya. Terus sering pulang gitu ya. Itu diantaranya. Makanya terjadi kayak begitu. Nah suami kalau misalnya sudah poligami, istri tidak boleh poliandri, itu dilarang. Kalau suaminya 2, lahir anaknya yang mana? Ya kalau suaminya mirip-mirip, kulitnya sama coklatnya. Ya kalau misalnya yang satu putih, yang satu hitam, bisa jadi ini anaknya yang hitam kalau lahir hitam. Ini yang putih lahir anaknya yang putih. Kalau separuh hitam separuh putih, ya, nasabnya kemana dia? Ya, makanya tidak boleh. Biasanya kan apa langsung, bukan kau aja ya bisa cari kayak begitu. Aku pun cari satu goni pun bisa katanya kan gitu. Aku kalau sudah keluar pakai kereta dengan jaket yang mewah katanya ya, orang nengok saya tertarik semua katanya kan gitu ya. Misalnya ya, tidak boleh terus mau cari lagi. Akan menimbulkan perkelahian antara suami satu dengan suami yang lain. Sedangkan sedang pacaran aja takut terjadi perkelahian kalau pacarnya itu 2. Makanya hati-hati ya. Jelas-jelas sering terjadi perkelahian anak muda itu karena gara-gara si rambut panjang ini. Ya. Pulang padil malam itu juga misalnya ya. Begitu dengar pulang saya, bang katanya kan, malam kayak gini, ya, pulang aku malam pun gak takut katanya gitu ya. Ini masalah genting ini misalnya ya gitu ya. Itu masalah sulit ya. Apalagi yang potongan mau berantem aja kayak ucok waktu muda. Iya. Ya, karena gaya-gayanya itu saya baca. Iya, ya. Saya termasuk mau berantem aja, tapi saya punya gaya. Orang saya suruh. Ya, kipas itu katanya kan, siap pak katanya gitu. Ya. Jadi ngebos saya. Jadi kalau seandainya yang perempuan itu misalnya menjadi seperti seorang bapak, ya tidak sanggup. Kesanggupan perempuan
seperti seorang bapak yang menanggung semuanya itu sulit. Makanya tidak boleh poliandri. Poligami boleh. Itu bukan berarti nggak adil. Ini saya terangkan hukumnya ya. Saya terangkan hukumnya supaya biasanya kan kalau emosi itu kan kayak gitu, ya. Apalagi ada modal cantik sedikit gitu ya. Nah, makanya sedang-sedang saja ya, cantik sedikit pun payah. Apalagi nggak cantik, ya. Tapi kamu cari suami itu jangan karena cantiknya saja ya, si Mukhlis, yang bisa mendidik sama anak, jurusan tarbiyah gitu ya, pendidikan. Ya, kalau cantik tapi kamu nanti dianiaya. Kamu kan di sini sendirian. Yang purek-purek itu apa nggak dikipas kau? Ya. Bang, katanya kan. Nah, dingin kali bang, masakan air panas lah bang, katanya. Saya pun dingin lah dia. Mau apa enggak? Gitu ya. Iya dek, katanya kan. Gitu. Nah, mau pergi, bang HP ketinggalan bang, antarkan. Gitu ya. Pokoknya di akhirat nggak disiksa lagi, karena udah disiksa di dunia. Ibaratnya kayak begitu ya cakap orang awamnya. Nah, jadi ingat-ingat, cari suami, cari istri itu bukan hanya cantiknya saja, tetapi bagaimana supaya bisa mendidik anak kamu. Kalau kamu diberikan rezeki punya anak, kecuali kamu mandul ya. Mandul gak mandul itu kan belum tahu. Ini ingat-ingat ya, siapa? Iqbal ya, si Mukhlis, apa namanya, Iskandar gitu ya. Jangan hanya cantik aja kau goda-goda ya. Yang pandai masak, yang pandai sama orang tuamu, apalagi orang tuamu yang rek-rek gitu. Datang mertuanya, gitu. Ya. Kamu bawa istrimu, mamakmu terus. Gitu. Karena kamu pakai kereta kayak begitu, saudaramu pakai mobil cantik, neng gitu ya, kritik gitu. Ya, datang Mak Kandar katanya kan, ya udah datang situ katanya, gitu dia. Ya, apalagi istrinya Jawa, mana si Jawa tadi gitu. Saya pernah dipanggil kayak gitu ya, di lingkungan Siregar, karena bapak angkat saya itu Siregar. Makanya saya ini pertama-tama di lingkungan mertua saya itu terkenal itu marga Siregar. Ya. Karena yang mengantarkan saya itu Siregar. Ya songonon lah. Ya. Giliran saya nggak pandai songonon, ini Siregar kota ini gitu. Yang satu Siregar Padang Bola. Bah, habis waktunya. Betul jam itu. Oh iya, pas. Ya. Jadi itu tadi karena menerangkan zaujatani itu tadi. Itu saya terangkan karena masalah yang sangat penting supaya dipahami semua. Kalau terpaksa nggak tahu nanti ya ajaklah suamimu ke rumah saya, entah cerita-cerita, tambah bawa ayam, tambah bawa bebek gitu. Ya.
Nanti kan dikasih tahu, ya. Nah, tapi kalau jawabnya sudah tahu, paling Pak Kiai jawabnya kayak gini, karena udah pernah diterangkan di pengajian katanya. Ya payahlah. Nah, gitu. Kalau nggak percaya, tanya sama Wak Ucok yang sudah termasuk paling tua di sini. Tuamanya Wak Ucok sama Padil. Wak Ucok lah ya. Wak Ucok udah 59 ya. Padil baru 28. Hah? Oh 23. Oh, seperti 28. Ya. Mungkin karena kamu baru pulang dari Sungai Ular sana itu. Menghilang 2 hari dia. Datang abang Danya cari kunci dia. Dah itu aja dulu, nanti dilanjutkan lagi karena intaha telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.